Mitra Tia TV, terima kasih Anda masih bersama kami di segmen yang terakhir di Merah Putih. Kita masih bersama Bapak Sriono dan juga Bapak Agus Suprapto. Baik, menyambung dari apa yang saya sampaikan tadi Pak ya. Kalau model sekarang kan banyak ya pembangunan rumah ya melalui pengembang-pengembang semacam itu. Nah, ketika terjadi kasus pengembang yang mungkin nakal sehingga di kemudian hari terjadi permasalahan terkait dengan sertifikat tanah begitu. Kira-kira permasalahan ini tuh apakah ada penyelesaian juga dari kantor pertanahan? Ya, kalau yang namanya penyelesaian tetap ada ya. Nah ini pengembang itu kan macam-macam ya. Kadang-kadang di Surakarta itu ada pengembang yang memang benar-benar pengembang, ada pengembang yang sifatnya sporadik, ya, artinya perorangan, tapi ada yang berbadan hukum. Nah, kalau kami selalu mengendaki kalau pengembang itu kalau mau bikin perumahan ya satu sertifikatnya jelas, izin-izinnya jelas, kemudian set plan-nya juga jelas, fase-fasenya jelas. Sehingga kami di dalam menerbitkan sertifikat hak nanti sesuai dengan bidang-bidang yang sudah disahkan oleh pemerintah kota ya, dalam hal ini Dinas Tata Ruang ya. Kan ini kalau kami berpedoman sama set plan ya kedepannya pasti nggak ada masalah. Nah repotnya kalau tidak ada set plan, gitu. Kadang-kadang fasum juga dijual ya, karena tidak ada set plannya kami mau berpedoman yang bagaimana, inilah kadang-kadang suka menjadi persoalan. Nanti setelah hunian itu penuh loh, itu mestinya taman fasum kok dibikin rumah kok dijual sama developer. Nah karena user ya, sekelompok user tadi tidak mengetahui, tapi ada satu dua yang tahu. Nah inilah timbul persoalan. Ini salah satu contoh mengenai developer yang membangun rumah tanpa adanya membuat sertifikat yang disahkan oleh pemerintah setempat. Ya. Oke. Dalam hal ini ada yang ditambahkan Pak Agus? Cuma apa yang itu tadi seperti Pak Kakan tadi bahwa sumber-sumber masalah kalau terkait dengan perumahan itu tadi ya pasos yang dijual oleh developer kan itu yang mestinya itu menjadi hak masyarakat sebagai fasilitas, tapi karena ketidaktahuan atau bagaimana dijual sehingga tidak sesuai dengan set plan. Nah karena kita itu juga punya data set plannya dulu pertama kali seperti apa, kita tahu bahwa ini pasos, kenapa dijual, makanya kami tolak kan gitu ya. Nah kami tolak menjadi permasalahan, nah, kan seperti itu. Oke, nah kalau misalnya ini ketika seseorang memiliki tanah, kemudian kan ada kewajiban membayar PBB ya Pak ya. Nah ternyata itu di PBB-nya tidak sesuai dengan sertifikat yang ada, itu yang mengurusnya ke kantor pertanahan atau ke DPPKA? Kalau masalah luas yang tercantum di PBB, di SPPT yang tidak sesuai dengan luas tanah yang ada di sertifikat, nanti PBB-nya akan menyesuaikan, ya, menyesuaikan luas tanah yang tercantum di sertifikat. Itu penjelasannya di DPPKA berarti ya. Tinggal ini menunjukkan sertifikat sertifikat aslinya, nanti sana akan merubah luasnya. Tidak, itu sudah lepas dari kantor pertanahan. Sudah lepas dari kantor pertanahan. Tapi biasanya masyarakat tahunya ya namanya tanah, datanya ke kantor pertanahan. Nah, ini salah alamat ya sudah, kami sarankan saja ke sana. Kan tidak tahu nggak apa-apa kan. Oke. Ya. Ini mungkin ada semacam yang ingin disampaikan ya, pesan kepada masyarakat ini. Ini terkait dengan pengurusan sertifikat ini, terutama sekali mungkin mereka yang membeli tanah. Apa sih yang harus diperhatikan ini Pak? Ya, kami selaku Kepala Kantor Pertanahan di Kota Surakarta menghimbau kepada masyarakat, terutama yang akan berhubungan dengan masalah tanah, ya, terutama yang jual beli. Yang mau beli maupun yang mau menjual, itu sebaiknya datang ke kantor kami untuk minta informasi supaya nanti tidak keliru, ya, itu aja. Itu nanti ke bagian apa? Informasinya? Di bagian informasi. Ya, di loket ada. Dan tanyalah yang sepuas-puasnya, kami akan menjawab dengan sepenuh hati ya. Ada tanpa biaya, kayak namanya hanya tanya kan tanpa biaya ya, sehingga supaya masyarakat tidak keliru nanti. Kami menjual tanah di sana pajaknya berapa, kemudian di sana itu tata ruangnya seperti apa, ya, supaya gak geblusuk ya, gak kekapusan.
kurang lebih biayanya berapa, estimasinya berapa, kami siap akan memberikan keterangan. Karena sekarang ini masyarakat kadang-kadang nggak tahu, sudah ngurus, percaya, cerita di warung kopi, cerita di wedangan. Saya sering mendengar, saya udah ngurus sertifikat lama-lama dengan PPTX, keluar, nggak tahu itu BPN. Setelah kami cek ternyata memang kadang-kadang berkas belum ada, atau sudah masuk tapi belum lengkap, sudah diberitahu kelengkapannya tidak segera. Nah, ini, tapi namanya tanah ya sudah, ceritanya sudah kemana-mana. Nah ini saya mengimbau, mari secara sadar datanglah ke kantor, apalagi kami sekarang sudah melayani Sabtu dan Minggu juga buka, walaupun jamnya tidak penuh, juga ditambah dengan mobil unit kami. Ada Lalasita. Itu terjadwal itu. Ya. Keliling di tiap kelurahan di seluruh wilayah Kota Surakarta. Sudah lamakah? Sudah lama. Sudah 3 tahun yang lalu. Bisa mengurus apa? Melayani apa? Ya, sementara paling ya informasi minimal. Itu bisa dimanfaatkan karena Pak Camat pun setelah kami beritahu juga memberitahukan jadwal kepada lurah-lurah. Nah itu dimanfaatkan saja sama masyarakat supaya nanti masyarakat tidak kapusan lah kira-kira. Tiap hari keliling atau tiap hari apa? Ya biasanya hari Selasa dan Kamis. Selasa dan Kamis ya. Dan Kamis. Kalau ingin nggak puas lagi ya datanglah hari Sabtu dan Minggu. Kami buka kantor. Sudah sekarang masyarakat sebetulnya enak. Kalau mau langsung enak itu. Baik. Singkat saja dari Pak Agus, ada tambahan mungkin untuk menutup perjumpaan kita ini? Cuma kami mengharapkan jujur lah, kan gitu ya, memberikan keterangan, ya kan gitu. Jangan sampai ada yang ditutupi, karena kalau ada yang ditutupi pasti akan timbul di masalah di kemudian. Jujur saja, kan gitu. Harganya berapa, ahli warisnya berapa itu harus jujur, jangan ada yang ditutupi. Itu kuncinya sebenarnya. Kuncinya itu ya, kan tidak akan jadi permasalahan di kemudian hari. Oke, nah untuk lebih jelasnya bagi Anda mitra HTA TV yang ingin mengurus terkait dengan tanah ini ya, sertifikat, jual beli dan lain sebagainya, bisa datang ke kantor Pertanahan Kota Surakarta. Yang pertama informasi dulu yang bisa disampaikan ya, baru mengurus nanti ketika sudah jelas, sehingga nanti apa yang sudah disampaikan tadi sekian hari, berapa hari selesai itu pun juga benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat ya. Jangan lupa dan jujur di dalam kepengurusan ini. Baik, terima kasih Pak Sriono, terima kasih Pak Agus sudah hadir di sini. Semoga bermanfaat. Dan mitra HTA TV sampai di sini kebersamaan kita dalam Merah Putih kali ini. Sampai jumpa untuk Merah Putih di episode berikutnya. Saya Seno Herpram, sampai jumpa. HTA TV masa kini dan tetap berbudaya.